Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Febrianto, NPM 21150610061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang flip-flop. Nah, isi dari materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, pengertian flip-flop, yang kedua, cara kerja flip-flop, yang ketiga, komponen-komponen yang terdapat dalam flip-flop, yang keempat, jenis dan cara kerja flip-flop. Yang pertama, pengertian flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian dari gerbang logika yang berfungsi untuk menyimpan suatu keadaan secara semi permanen atau secara sementara. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan logika high dan low atau biasa yang disebut juga logika 1 dan 0. Cara kerja flip-flop. Cara kerja suatu flip-flop adalah jika suatu flip-flop terhubung dengan sumber arus, maka data pada flip-flop akan sampai ada suatu perintah untuk mengubah atau menghapus. Jadi intinya, pengertian flip-flop adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Slide berikutnya, komponen flip-flop. Komponen utama untuk membuat flip-flop adalah gerbang NAND maupun gerbang NOR. Nah, pada saat ini yang akan saya jelaskan adalah menggunakan gerbang NAND. Oke, slide selanjutnya. Jenis-jenis flip-flop dan cara kerja flip-flop. Yang pertama itu ada RS flip-flop. RS flip-flop mempunyai dua masukan, yaitu set dan reset. Set berfungsi untuk menyetel keluaran flip-flop menjadi berlogika 1. Reset berfungsi untuk mereset keluaran flip-flop menjadi berlogika 0. Jadi, intinya cara kerja flip-flop jenis ini adalah menyimpan dan menghapus data melalui pins, set, dan reset. Slide berikutnya. Berikut rangkaian flip-flop secara sederhana. Nah, ini merupakan contoh rangkaian flip-flop gerbang. Contoh rangkaian RS flip-flop gerbang NAND. Jadi S dan R itu adalah inputnya, key dan key aksennya itu adalah outputnya. Next. Pada rangkaian tadi, output key merupakan output utama flip-flop, sedangkan output key merupakan output komplementer yang mempunyai nilai yang berkebalikan dengan output key. Rangkaian tadi dapat disempurnakan dengan menambahkan clock seperti di bawah sehingga menjadi RS flip-flop yang sempurna. Fungsi dari clock yaitu untuk memberi izin sinyal masuk. Ketika clock bernilai rendah atau berlogika 0, maka apapun input yang diberikan pada pin R dan S tidak akan berpengaruh terhadap output flip-flop. Ketika clock bernilai tinggi atau berlogika 1, maka
masukan baru akan menuju output flip-flop. Next. Berikut rangkaian RS flip-flop dengan clock. Jadi ini adalah contoh rangkaian RS flip-flop menggunakan clock. Saat RS bernilai 00, ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini, output flip-flop akan mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. Next slide. Saat RS bernilai 1, ini berarti sebuah pemicu diterapkan pada input S. Hal ini akan mengubah nilai flip-flop sehingga output key menjadi berlogika 1 atau dalam kondisi set. Nah, pada saat RS bernilai 1, 0, ini berarti sebuah pemicu diterapkan pada input R. Hal ini akan mengubah nilai flip-flop sehingga output menjadi berlogika 0 atau dalam kondisi reset. Ketika saat RS bernilai 1, 1, hal ini merupakan kondisi terlarang atau tidak mungkin. Dalam artian, kita berupaya melakukan set dan reset secara bersamaan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berupaya memutar gas dan melakukan rem secara bersamaan. Maksudnya, dalam contoh sehari-hari itu, ketika kita menarik gas motor sambil mengerem, maka motor itu tidak akan berjalan. Nah, itu sama halnya dengan RS bernilai 1, 1. Jadi harus dihindari. Karena kondisi terlarang tersebutlah RS flip-flop jarang digunakan dalam rangkaian digital, namun kita bisa memakai flip-flop lain yang lebih bagus dari RS flip-flop. Namun, bagaimanapun juga RS flip-flop adalah inti dari semua flip-flop. Berikutnya adalah D flip-flop. D flip-flop atau data flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop. Pada D flip-flop, kondisi masukan terlarang sudah tidak ditemukan lagi karena telah dimodifikasi sehingga hanya mempunyai satu input. D flip-flop dapat dibuat dengan menambahkan gerbang NOT pada RS flip-flop. Untuk artikel D flip-flop selengkapnya akan diperlihatkan setelah ini. Nah, ini adalah simbol D flip-flop. JK flip-flop adalah flip-flop universal karena JK flip-flop mempunyai semua sifat-sifat flip-flop lainnya. Pada JK flip-flop, jika semua masukan J dan K bernilai 1, maka akan berfungsi sebagai toggle atau T flip-flop. JK flip-flop dapat dibangun dengan menggunakan gerbang NAND atau NOR. Berikut rangkaian JK flip-flop dengan menggunakan gerbang NAND. Fungsi flip-flop pada rangkaian digital.
Yang pertama, untuk menyimpan data biner secara semi-permanen. Yang kedua, untuk membuat rangkaian counter atau pencacah. Yang ketiga, untuk membuat register geser. Yang keempat, untuk membuat sel memori. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.